dimanapun kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada video kali ini aku barusan habis ngantar pacarku, dia magang. Dan hari ini aku mau servis motor. Nah, aku bakal servis motor ini. Dan selain servis, aku juga bakalan ganti kampas kopling sih, karena aku merasa ini motor udah berasa kayak slip gitu untuk mesinnya. Gimana ya jelasinnya, mesin slip, pokoknya udah rasa-rasa slip gini. Dan ya udah, kita servis aja ini motor dan kita cek kampas koplingnya harus diganti atau enggak nih. Nah, sekarang aku mau pulang dan aku mau istirahat. Habis itu siang kita ke bengkel Om Cung. A few inches later. Selamat siang menjelang sore, teman-teman. Bablas aku tidur. Ya, aku niatnya ya sekitar jam 12-an gitu pengen ke bengkel Om Cung, dan ternyata bablas sampai ini udah lumayan agak sore. Ya tapi nggak apa-apa, tadi aku udah kontekan juga sama Om Cung, masih bisa. Dan aku sekarang mau OTW untuk servis motor ini R15 V3 atau Phoenix. Sekalian servis, sekalian aku juga mau ngecek ini kampas koplingnya apakah masih bagus, masih bisa dipakai atau enggak. Karena aku mulai merasa kurang enak. Ini motor larinya kurang, ya enak sih sebenarnya, tapi ada beberapa apa ya, kayak lama gitu loh, nariknya itu lama banget, kayak mesin udah teriak tapi motor belum lari. Ya aku nanya sama Om Cung, katanya ya coba dicek dulu nih kampas koplingnya apakah masih bagus atau enggak. Ya kalau misalnya masih bagus ya udah pakai dulu, tapi kalau misalnya udah kurang bagus ya udah diganti. Toh juga stoknya alhamdulillahnya masih ada ya. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke bengkel Om Cung. One eternity later. Nah, ini hari setelahnya. Sebelumnya aku mohon maaf teman-teman, kemarin waktu pas servis motor ini aku nggak sempat nge-videoin karena mendadak ada rapat di kantor, dan ya udah motor aku tinggal dan aku pakai ojek online buat ke kantor, terus balik lagi ke bengkel Om Cung ya. Dan di sini juga aku udah ini sempat ngefotoin juga kondisi kampas koplingku setelah dilakukan penggantian kampas kopling ya, karena dari Om Cungnya sendiri bilang ini kampas koplingnya udah waktunya diganti, udah hitam banget. Untuk fotonya ini aku bakalan tampilin foto kondisi kampas koplingku yang lama. Dan ya sih, aku ngerasain sendiri saat ini respon motorku jauh lebih responsif, dan apa ya, nggak ada loss itu loh, nggak ada berasa selip gitu. Jadi antara gas sama kecepatan itu benar-benar sejalan, selaras gitu, nggak kayak sebelumnya yang aku udah ngegas tapi motornya masih belum mau jalan banget gitu. Jadi kayak ada delay gitu lah antara gas sama traksinya ya. Antara gas sama akselerasinya itu ada delay gitu. Tapi kalau untuk saat ini udah aman, udah teratasi lah kendala yang saat ini aku alami. Jadi pada kasusku saat ini, selain ya emang motor ini harus diservis, ternyata kendala yang aku alamin itu permasalahannya tuh ada di kampas kopling, teman-teman. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin mengalami masalah yang sama, motornya itu ada delay dan kurang responsif, bisa dilakukan pengecekan pada area kampas koplingnya. Siapa tahu emang kampas koplingnya minta diganti ya, teman-teman. Aku juga sempat tanya sama Om Cung, apakah permasalahan yang aku alamin saat ini tuh benar-benar dari kampas kopling atau ada faktor lain juga. Nah, kata Om Cung, banyak banget faktor yang bisa membuat kita harus ganti kampas kopling. Tapi ada juga permasalahan yang sama tapi kendalanya itu bukan di kampas koplingnya. Jadi alangkah lebih baiknya jika kalian mungkin suatu saat mengalami hal yang sama, bisa dilakukan pengecekan dulu di kampas koplingnya, baru ke tempat-tempat yang lain ya, teman-teman. Aku juga nanya sama Om Cung, kampas kopling ini sebenarnya harus diganti kapan sih, dan berapa kilometer sekali atau berapa bulan sekali untuk penggantian kampas kopling.
Nah, sebenarnya jawabannya itu nggak mesti juga. Jadi misalkan nih ya, dari pabrikannya sendiri itu merekomendasikan untuk melakukan penggantian kampas kopling itu sejauh 10.000 km sekali. Tapi ya juga banyak faktor yang mengharuskan kita untuk melakukan penggantian kampas kopling sebelum 10.000 km. Misalkan nih, kalian sering main setengah kopling, nah itu juga bakalan memperpendek umur kampas koplingnya bisa. Terus apa lagi ya? Nah, kalian sering kayak bikin apa ya, kayak jengat-jengat gitu. Jengat, gimana ya jelasinnya? Kalau jengat-jengat, jadi kayak kita ganti, pokoknya kita melakukan shifting saat RPM tinggi. Jadi kita nggak nurunin RPM mesin kita untuk melakukan shifting, kita langsung hajar aja. Nah, itu juga bakalan memperpendek umur kampas kopling kita. Nah, jadi sebenarnya untuk 10.000 km yang direkomendasikan oleh pabrikan itu untuk penggunaan yang harian yang wajar gitu. Jadi kalau misalkan emang kita sering nih main setengah kopling, entah itu emang disengaja atau memang tidak sengaja ya, misalkan kita kepencet kah atau gimana, terus kita sering juga melakukan pergantian gigi atau shifting di RPM tinggi. Nah, itu juga kita harus sering juga tuh rajin untuk ngecek kampas koplingnya ini masih bagus atau enggak. Karena kalau misalkan kampas koplingnya udah nggak bagus, udah udah gosong, itu bakalan mempengaruhi performa motor kita juga, dan motor kita tuh bakalan jadi lemot. Jadi kayak antara gas sama akselerasi motor kita tuh udah kayak nggak sejalan gitu loh. Kita udah ngegas banyak tapi motor kita tuh nggak bisa lari. Jadi kesimpulannya pada video kali ini, permasalahan yang kemarin aku alami, jadi motorku itu gasnya udah lumayan gede, udah lumayan besar, tapi motornya lemot, larinya itu nggak seresponsif seharusnya. Itu karena kampas koplingnya yang harus minta diganti. Dan sebenarnya kampas kopling yang gosong itu sebenarnya wajar kalau misalkan emang umurnya emang harus diganti ya. Jadi kilometernya udah nyampe atau umurnya juga udah nyampe, gosong itu wajar banget. Tapi balik lagi dari beberapa faktor yang udah aku sebutin tadi, faktor kita sering main setengah kopling atau sering melakukan shifting di RPM tinggi juga mempengaruhi durability dari kampas kopling kita, seperti itu. Nah, terus gimana Mas kalau misalkan kita mau umur dari kampas kopling kita itu panjang, nggak mudah untuk diganti, nggak cepat untuk diganti? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memperpanjang umur kampas kopling kita, yaitu yang pertama, kita kurangin kebiasaan untuk setengah kopling dalam jangka waktu yang lama. Itu yang pertama. Kedua, kita usahakan melakukan pergantian gear atau shifting saat RPM-nya udah lumayan rendah. Jadi saat RPM tinggi jangan melakukan shifting sama sekali. Terus yang ketiga nih, penggunaan oli yang pas. Jadi penggunaan oli-oli yang direkomendasikan oleh bengkel atau lebih bagus dari yang direkomendasikan juga juga bagus banget. Nah, itu bakalan memperpanjang umur dari kampas kopling yang kita pakai. Nah, itu aja ya untuk video kali ini, hal-hal yang bisa aku share, dan pengalaman servisku kali ini ganti kampas kopling udah aku share pada video kali ini ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dan aku bagiin pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ke temennya, pacarnya, orang tuanya, selingkuhannya, atau siapapun lah yang membutuhkan video-video dari channelku. Silahkan di-share ke sosial media kalian atau kemanapun. Silahkan di-share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, and ciao.